Halo, apa kabar Sobat Sehat? Semoga senantiasa berbahagia dan sehat selalu ya. Kalian pernah mendengar istilah interview atau wawancara kerja? Interview atau wawancara kerja adalah salah satu tahapan yang biasa dilakukan perusahaan sebelum merekrut seorang karyawan atau pegawai. Dalam tahap tersebut, biasanya Anda akan dipertemukan oleh perwakilan dari Departemen SDM atau Human Resources, atau sekarang biasa disebut sebagai Human Capital. Proses wawancara secara umum berisi tanya jawab, tanya dari pihak sumber daya manusia, dan jawaban dari sang pelamar kerja. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengorek informasi pelamar yang pada akhirnya digunakan untuk menentukan apakah si pelamar tersebut layak diterima sebagai pegawai ataupun tidak. Mendapatkan panggilan interview kerja merupakan tahapan yang menyenangkan bagi para pencari kerja. Pada tahapan ini, kandidat akan memiliki peluang untuk menginformasikan kepribadian, pengalaman, serta keterampilan kerja mereka secara langsung kepada perekrut. Sayangnya, pada tahap ini kandidat seringkali kurang persiapan atau melakukan beberapa kesalahan, sehingga berdampak kepada kegagalan ataupun tidak mampu memikat hati si pewawancara yang merupakan perwakilan dari sumber daya manusia. Dan ujungnya tidak lolos dalam tahap selanjutnya. Ada beberapa penyebab seseorang gagal interview yang seringkali dilakukan oleh para kandidat sebagai calon yang sudah dipanggil untuk seleksi pekerjaan. Berikut ini adalah beberapa kesalahan pada saat kita melakukan wawancara kerja. Yang pertama adalah kesalahan dalam membuat kurikulum vitae. Kesalahan membuat kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup mempengaruhi proses penilaian Anda, seperti banyaknya informasi yang salah, mengisi informasi baik pendidikan, pengalaman kerja, ataupun hal lain yang tidak valid, atau bahkan Anda melakukan kesalahan kecil seperti salah ketik ataupun typo. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak teliti. Yang kedua adalah CV yang tidak detail. Informasikan pengalaman dan keterampilan kerja secara mendetail agar rekruter tertarik dengan profil Anda, serta informasikan juga data pribadi Anda seperti nomor telepon, email, dan alamat, sehingga rekruter lebih mudah ketika ingin menghubungi Anda. Yang ketiga adalah CV tidak sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh kandidat. Perlu Anda ketahui, pewawancara sudah memiliki pengalaman untuk mewawancarai ratusan kandidat. Jadi, mereka mengetahui bahwa Anda telah memberi informasi palsu di CV pada saat interview. Oleh karena itu, berikanlah informasi yang valid dan sejujurnya. Keempat, Anda tidak mempersiapkan segalanya. Nah, penyebab kegagalan interview yang selanjutnya disebabkan karena kandidat tidak memiliki persiapan yang cukup matang. Jika Anda tidak ingat tentang proyek yang Anda kerjakan sebelumnya, atau tidak memahami apa tugas pokok fungsi utama yang Anda kerjakan di perusahaan sebelumnya, maka perekrut akan berasumsi bahwa Anda tidak profesional dan tidak berpengalaman. Yang kelima, gugup saat menjawab pertanyaan. Sebenarnya nervous atau gugup ketika proses interview adalah hal yang normal. Namun, permasalahan yang dapat muncul ketika rasa gugup tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, sehingga membuat proses interview menjadi berjalan tidak lancar. Yang keenam, tidak mempelajari perusahaan sebelum sesi wawancara. Tidak mengetahui informasi apapun mengenai perusahaan yang akan Anda lamar juga akan memberikan kesan yang buruk. Cari informasi mengenai perusahaan tersebut. Kemudian lihat profil perusahaannya, budaya, visi, misi, culture, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, alasan resign yang tidak masuk akal.
Jika Anda menginformasikan alasan resign yang tidak masuk akal, tentu saja perekrut akan menilai bahwa Anda tidak memiliki komitmen yang baik terhadap perusahaan. Apalagi kalau Anda adalah kutu loncat atau orang yang sering sekali berpindah pekerjaan. Yang kedelapan, tidak memiliki pertanyaan yang baik pada akhir sesi wawancara. Bertanya tentang apa bagian terbaik pekerja di sini dan tidak ada yang lain menunjukkan bahwa pola pikir Anda sangat stagnan. Yang kesembilan, menjelek-jelekan perusahaan sebelumnya. Penyebab gagal interview yang selanjutnya adalah Anda mengkambing hitamkan atau menjelek-jelekan perusahaan atau bos Anda sebelumnya, berbicara buruk tentang bos atau perusahaan yang sebelumnya dapat membuat Anda terlihat tidak profesional, karena setiap perusahaan dan bidang kerja memiliki tantangan masing-masing. 10. Menceritakan diri sendiri secara berlebihan. Nah, ini yang sering terjadi. Sebaiknya pada tahap ini Anda cukup menginformasikan kelebihan kekurangan Anda, kemudian juga skill dan kompetensi yang Anda kuasai serta pengalaman kerja yang relevan. Sekiranya info yang lain Anda miliki ingin Anda sampaikan, silahkan, tapi pastikan bahwa itu relevan dengan pertanyaan interviewer. 11. Tidak dapat mengontrol emosi. Kadang-kadang emosi tidak terkontrol. Selain dapat membuat pewawancara merasa tidak nyaman, juga dapat membuat pewawancara menilai bahwa Anda tidak stabil dan tidak siap untuk bekerja. 12. Tidak melakukan eye contact. Perlu Anda ketahui bahwa tidak adanya eye contact dapat menunjukkan bahwa kandidat tidak fokus, tidak percaya diri, atau tidak memperhatikan komunikasi saat sedang berlangsung, serta kemungkinan besar Anda berbohong. 13. Posisi duduk yang tidak sopan. Hindari posisi duduk yang tidak sopan karena dapat menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki attitude yang baik dan tidak tertarik pada wawancara tersebut. 14. Berbicara tanpa sopan santun. Perlu diketahui bahwa ketika proses interview, Anda akan berbicara dengan orang-orang penting yang nantinya akan mempekerjakan Anda. Jadi, Anda harus menggunakan bahasa yang sopan dan berbicara seprofesional mungkin untuk meyakinkan mereka. 15. Berpakaian tidak sopan. Walaupun Anda melamar ke perusahaan yang industrinya sangat terlihat santai, namun sebaiknya tetap menggunakan pakaian yang formal. 16. Bau badan dan bau mulut. Ini seringkali terjadi pada beberapa orang tertentu. Ketika melakukan interview, Anda tidak boleh melewatkan hal yang satu ini. Saat menunggu giliran interview kerja, dari pagi hingga sore membuat lelah dan banyak mengeluarkan keringat. Pastinya saat giliran Anda tiba untuk wawancara, Anda dan pewawancara tidak nyaman jika mencium bau yang tidak sedap, bukan? Yang terakhir, datang terlambat pada sesi wawancara. Selain memberikan kesan yang buruk, masalah keterlambatan juga menjadi salah satu penilaian bagian sumber daya manusia atau human capital terhadap kepribadian dan karakter Anda. Nah, Sobat Sehat, demikian beberapa penyebab gagal interview yang sering terjadi sehingga Anda tidak dapat lolos ke tahap selanjutnya untuk mendapatkan pekerjaan impian Anda. Semoga dari informasi tersebut, Anda saat ini dapat melakukan persiapan dengan lebih baik ketika akan melamar pekerjaan dan pada tahap interview, sehingga Anda berhasil mendapatkan pekerjaan yang Anda impikan. Selamat mencoba ya. Baik Sobat Sehat, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk membantu kami dalam ikut menjaga kesehatan mental kita semuanya. Tetap semangat, sadar, ikhlas, dan mawas diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.